Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk kesempatan ini saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sedang dalam kendaraan. Saya sedang dalam sebuah tugas pelayanan di daerah Subang, Purwakarta. Dan dalam perjalanan saya menyempatkan waktu sejenak untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Sebagaimana biasa setiap hari Minggu saya harus berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara-saudara berada. Mari kita berdoa sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami rindu untuk diberkati lewat firman. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkan. Firman yang berkuasa dalam hidup kami perlu. Dan firman Tuhan yang senantiasa mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saya mau garis bawahi tentang pengharapan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara jemaat dikasih Tuhan, Alkitab ini tegas memberikan sebuah penegasan tentang tidak ada pengharapan yang abadi selain pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja yang kita yakini di dalam Yesus. Kami ingin supaya kamu masing-masing tunjukkan kesungguhanmu, yaitu betul-betul bahwa pengharapanmu itu hanya bergantung kepada Tuhan, kepada Yesus. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena memang Alkitab memberi rujukan bahwa tidak ada yang lain yang memberikan jaminan dalam hidup selain ketika kita berharap pada Tuhan. Dan ini menjadi dasar dalam kehidupan kekristenan. Pengharapan kita dalam setiap keadaan apapun, hari besok pun kita hanya berharap pada Tuhan yang sanggup untuk tolong memberkati dan yang sanggup untuk mengadakan segala sesuatu. Nah, kitab ini berkata selanjutnya, pengharapan yang pasti, dan betul demikian kita katakan amin. Pengharapan yang pasti. Saudara-saudara, pengharapan kepada dunia semua ya tidak abadi, tetapi pengharapan kepada Tuhan, pengharapan yang pasti. Pengharapan di dalam konteks di sini juga dihubungkan seperti ini di ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya, pengharapan kita itu diibaratkan, dianalogikan sama seperti jangkar yang dapat membuat kapal itu aman, yang dapat membuat kapal itu dia bisa bertahan di tengah angin badai ketika sau dilepaskan. Saudara, kapal itu ketika dia mengalami masalah atau ketika kapal itu sedang dalam kondisi di pelabuhan atau apa, saudara-saudara, atau dalam kondisi darurat, maka dilepaskan sau atau jangkar itu, maka dia akan menahan beban kapal itu, saudara-saudara. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, bahwa pengharapan kita kepada Kristus digambarkan seperti sau yang kuat, aman bagi jiwa kita, aman bagi kapal itu. Saudara jemaat dikasih Tuhan, lalu dihubungkan dengan yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ini bicara kepada pribadi Yesus, ya, sebagai satu-satunya yang sanggup untuk menjadikan kita aman. Saudara-saudara, yang menjamin kehidupan kita aman, sekali lagi, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ini bicara pengorbanan Kristus. Puji Tuhan. Saudara, pengorbanan Kristus dalam kehidupan ini menjadikan kita aman, kita nyaman. Saudara-saudara, puji Tuhan. Dan itu sebabnya dalam tulisan firman Tuhan di sini disebutkan di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Saya mau balik dalam tulisan firman Tuhan di ayat awal tadi. Supaya kamu menunjukkan kesungguhanmu yang sama untuk menjadikan pengharapanmu satu milik yang pasti. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, hidup ini tidak lepas dari pergumulan hidup, tapi kita terus berharap pada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Hidup ini tidak pernah lepas dari apa disebut dengan tantangan-tantangan, tetapi kita tetap terus berserah kepada Dia. Pengharapanku hanya kepada Yesus saja. Saudara-saudara, terus kita memiliki pribadi Dia di dalam hidup. Digambarkan di ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Abraham disebut dalam tulisan di sini, dia juga digambarkan seperti orang yang dikasih contoh yang berharap kepada Tuhan, yang berpengharapan. Seperti Abraham yang menanti dengan sabar. Puji nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Maka
Mari kita mau berpegang teguh kepada janji Tuhan, bahwa kita berharap hanya kepada Tuhan saja. Puji Tuhan yang sanggup untuk memberkati dan menolong setiap kita. Saudara-saudara, di dalam penantian kita, Alkitab berkata, tidak sia-sia ketika pengharapanmu hanya kepada Yesus saja, yang sanggup untuk menolong kita, karena Dia telah menyatakan itu di dalam setiap hidup, untuk Dia menjadi pengharapan yang setia. Saudara-saudari kasih Tuhan, satu ayat, saudara-saudara, saya mau baca buat kita di ayatnya yang ke-22 dalam Ibrani pasal 7. Demikian pula Yesus adalah jaminan, yang menjamin saudara. Demikian oleh Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Tidak ada yang lain selain Yesus. Maka saya memberikan sebuah penegasan di sini dalam konteks pengharapan kita, yang menjamin kehidupan hari ini, besok sampai selamanya adalah Yesus adalah jaminan. Puji Tuhan. Dia menjadi jaminan dalam hidup pribadi dan kehidupan keluarga, sehingga kehidupanmu, pelayananmu, pekerjaanmu, semua aktivitas kita, saya percaya seperti apa janji Tuhan dalam tulisan firman Tuhan di sini, maka Dia yang menjadi jaminan. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kiranya renungan yang singkat ini memberkati kita semua untuk seperti apa yang menjadi rumus firman Tuhan, bahwa pengharapan kita hanya kepada Yesus saja. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara-saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau pengharapan kami, Engkau yang menjadi jaminan dalam hidup kami hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dan lewat firman Tuhan ini, untuk meneguhkan iman kami, bahwa kehidupan kami dijamin oleh Tuhan. Tuhan lihat setiap jemaat yang mendengarkan tayangan ini, Tuhan tilik setiap semua mereka. Semua mereka terus berpengharapan kepada Tuhan, karena pengharapan kami di dalam Yesus adalah ya, amin, dan pasti. Saudara-saudara, terima kasih Tuhan, dan mengajarkan kami tetap terus tinggal dalam kasih karunia yang dari Engkau. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu, dan meteraikan itu di dalam hati pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin.